mungkin bersangkutan dengan darah, keringat, dengan emosional yang sangat tinggi, ataupun pada waktu era di mana mungkin memanas dengan situasi yang harus menempa, mengambil batu dari atas atau bagaimana menurunkannya dari bawah dan lain-lain. Itu kita kalau perlu ingat. Jadi bagaimana kita bisa mengamati keyakinan itu sendiri ketika kita mau mengartikan sebuah fungsi sebenarnya. Fungsi daripada benda apa yang kita pakai ataupun problem tersebut menjadi situasi yang menjadi elemen energi di dalam suatu hal. Betul nggak tadi yang disebutkan bahwa penyatuan antara diri kita dengan benda tersebut ataupun hal yang kita sebutkan ya. Jadi itu yang akan mendorong tentang sesuatu sebuah keyakinan, kepercayaan bahwa ini akan menimbulkan tentang efek di dalam diri kita, di dalam ruang itu sendiri, dan kita pasti memohon hal yang baik itu untuk kami. Nah, dari sudut pandang saya pribadi di dalam pementasan ataupun secara ritual rutin di malam Jumat ya, doa ataupun orang menyebutnya, orang dulu bukan doa, sebenarnya mantra, lebih ke mantra. Jadi dari mantra yang dibaca itu sebenarnya kita bisa mengartikan dengan beberapa arti, yaitu yang pertama mantra yang disebut rapal. Rapalnya itu namanya rato ataupun raja. Itu yang keduanya memang ada yang kita bilang campur. Kali udah ketemu Mas Teguh, jadi kalau belum ketemu saya tolong sama tim keris, tim pencinta keris Kabupaten Tegal. Ini ciri-cirinya bahwa keris itu konon ceritanya manakala itu inilah pun semua ini mati. Nah, konon saya dulu pernah pada waktu saya masih di pesantren di Kediri antara tahun 93 di sana saya udah tapi saya tidak begitu memperhatikan karena saya fokus di dalam pendidikan pesantren. Dan itu saya menemui anak kecil. Loh, anehnya begini, satu kamar namanya, orang itu paliknya itu saya juga lupa namanya siapa sampai sekarang lupa. Padahal makan bareng, rokok bareng dan lain sebagainya. Aneh bin ajaib, bener aneh. Udah sepuh, memang saya itu orang sepuh di antara orang-orang yang masih muda. Nah ini bener ini, sampai anak ini dipegang oleh Gusmi, anak ini oleh Gusmi guru saya di untuk maji, menemani dan lain sebagainya anak ini. Dan itu dia pernah berkata, Gus, ini ada keris yang ini kalau dibuka ini langsung ada semua, dan dinding itu mati keluar semua ini. Itu tapi tetap karena saya dalam posisi fokus di dalam masalah pembelajaran, saya juga tidak begitu memperhatikan masalah itu. Setelah kepulangannya ke sini pada waktu bupatinya masih Pak Bupati Winarto ya, ini terjadi, benar terjadi ya, terjadi di saat pagelaran itu. Semuanya Pak Winarto juga ikut mati. Ini kurang tahu. Sehingga dulu paranormal itu menyatakan bahwa keris ini begini di sini dan lain sebagainya. Nah ini terutama ini adalah misteri bagi kami yang kami itu lagi mencari pencerahan masalah itu. Jadi saya mengayu-bagu banget bahwa keris ini dapat menumbuhkan kesemangatan keperjuangan kita, di mana para pahlawan-pahlawan kita itu memperjuangkan bangsa negara Indonesia, kesatuan Republik Indonesia. Tidak lepas semua itu adalah memakai pusaka yang namanya keris. Maka akan kuat sekali bagi para pemuda-pemuda yang tidak memperhatikan tentang masalah keris, pusaka dan lain sebagainya. Orang
percaya coba dewek. Ini sangat luar biasa, di mana Pangeran Diponegoro di dalam memperjuangkan persatuan dan kesatuan bangsa, mempersatukan antara kerajaan, mempersatukan tentang pemerintahan, mempersatukan tentang para kiai, Pangeran Diponegoro dengan kerisnya yang namanya keris bedut. Di antaranya salah satunya, kerisnya banyak, ada keris bedut, ada kasiluman, mungkin ada apalagi itu, banyak sekali. Jenderal Sudirman mempersatukan tentang menjadikan negara kemerdekaan Republik Indonesia beserta dengan Mbah Hasyim Asy'ari, beserta dengan Mbah Kiai Ahmad Dahlan, bersatu padu untuk memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah juga dengan memakai keris. Lain sebagainya semua para kerajaan. Sehingga Ki Gede Bayu ini membuat keuangan jimat, membuat Sungai Kaligung yang untuk mengakhiri sekian Sungai Kaligung. Nah ini Ki Gede Bayu itu adalah berpikir bagaimana masyarakat